para hadirat yang kami hormati. Untuk itulah Mbah Yai mengajak kita dengan membaca sholawat supaya kita didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu para hadirat, mari apa yang telah diberikan Mbah Yai lillah billah lir rasul bi rasul ini kita latih terus senantiasa. Setiap naik dan turun nafas, lamhatin wa nafasin, kita naik turun terus dilatih di mana saja. Insya Allah kalau dilatih terus ini insya Allah akan meningkat. Sebagaimana kalau zaman melihat di TV ada master limbat awadodikat busir, itu meditasi latihan hati. Dia pernafasan saja diserap, kemudian dia bayangkan terus kontinu. Kalau ingin batu lunak, pernah dibayangkan batu itu menjadi benda yang sangat lunak. Dengan konsentrasi tinggi Allah mengijabahi batu jadi lunak. Itu dilatih setiap hari 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, istiqomah, pernafasan tanpa doa. Maka sana tanpa mantra, hanya latihan. Ini padahal kosong, masih ada ananiyah. Aku bernafas, aku bisa, aku ini masih ada niat di sana dan tidak ada lillah. Itu seperti limbat apa itu, begitu istimewanya kalau kita lihat di TV. Itu pernafasan, tidak doa, hanya melatih. Diserap, kemudian dengan bayangkan, hanya itu saja. Karena latihan yang sungguh-sungguh dan tidak ada lillah, tidak ada faktor ibadah di sana. Maka alhamdulillah pengawal dia yang sudah menerima lillah billah sebanyak, ketika dia mengikuti misalkan di Satria Nusantara, mengikuti misalkan di prana, pernafasan prana, ini umumnya lebih cepat daripada yang lain. Ini yang saya katakan seperti itu, ada namanya Bu siapa itu, keluarganya Pak Rajo, saya lupa. Bu ini dosen di Yutomo, pengawal wajah sang putri. Ini ikut Nusantara. Kemudian ketika dia berlatih, dia memakai meditasi wahidiyah. Lillah billah dipakai. Kemudian instruktornya ini terkejut, powernya tinggi sekali. Kemudian dia dipanggil setelah itu. Kamu memakai meditasi apa? Di samping pernafasan ada meditasi. Kemudian ada apa? Kamu powernya kok kuat sekali, saya tidak mampu menahan. Pasti ada meditasi lain. Kemudian dia ngaku, saya memakai wahidiyah, yaitu lillah billah saya terapkan. Kemudian ditegur, apa kamu sudah izin pada gurunya? Di Sewakda tidak ada gurunya, hanya pembimbing biasa. Kalau tidak izin nanti ditegur bagaimana, ada masalah. Supaya kamu datang ke sana, di mana itu pusat di gedung lo. Akhirnya datang ke sini, saya lupa namanya. Terus dia cerita dengan saya, matur, ya tidak apa-apa, bukan hanya untuk prana, untuk semua harus lillah dan billah. Makan harus lillah dan billah, mandi lillah billah, tidur, melihat, mendengar harus lillah billah. Apalagi zaman meditasi melatih pernafasan Nusantara ini untuk pengobatan. Tidak apa-apa, baik saja. Malah kalau tidak lillah billah itu syirik, saya katakan itu. Banyak lagi di pernafasan yang lain begitu. Karena apa? Kalau mereka hanya membayangkan aja kekuatan itu. Kalau ini adalah nur ilahiyah, misalkan ada membayangkan kekuatan alam masuk berdirinya. Kalau lillah billah adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para hadirat, Mbah Yai dulu sering mengajarkan kita hendaknya supaya pengawal wajah sering latihan istighraq. Istighraq itu diam, tidak ingin apa-apa, naik turunnya nafas dilatih, Allah yang menggerakkan. Ini Mbah Yai sering. Para hadirat, Mbah Yai mengatakan kalau istighraq ini kalau terus dilatih terus, maka akan hasilnya luar biasa. Itu Mbah Yai. Saya pada itu belum memahami artian luar biasa, baru sekarang oh demikian. Para hadirat, maka mari sering-sering melatih lillah billah. Mbah Yai mengajarkan dimanapun kapanpun terus dilatih terus sambil berjalan ya. Pada saat kamu lillah billah hadir betul, Anda bicara nol, kemudian mengadakan permohonan kepada Allah, cara wong Jawa, engkono marga ning kasembatan apa kang pinuwun. Apabila pada itu hening betul, bersih dari anak-anak nafsu, lillah dan billah yang adanya Tuhannya,
dan engkono kita nyuwun hanya ada hamba dan Tuhannya saja. Bahkan hambanya hilang melebur bersama Tuhannya. Mengadakan permohonan, insya Allah disilah makom dan saat ijabah dari permohonan ini. Para hadirat yang kami hormati, mungkin ini diantara lewis trokin niki ampuh tanpa dungo, jaduk tanpa lelaku para hadirat. Karena apa? Orang ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh kita. La yazalu min abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu uhibbahu. Tidak ada henti-hentinya hambaku ini senantiasa mendekat kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnahnya. Tidak jaman wajib. Dengan sungguh-sungguh dia menangis mendekat kepadaku, tak pernah berhenti, kata Tuhan, hingga aku telah menyintainya akibat dia mendekat kepadaku. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku telah menyintainya, aku akan jadi tangannya ketika dia menjamah, aku akan jadi matanya ketika dia melihat, aku akan dari telinganya ketika dia mendengar, aku dari lesannya ketika dia berkata. Dan barang siapa memusuhi waliku, aku nyatakan perang kepadanya, kata Tuhan dalam hadis qudsinya. Para hadirat yang kami hormati, maka tak heran para wali-walinya Allah dulu dijabai doanya para hadirat. Mengapa kita doa tidak dijabai? Karena kita masih doanya nafsu para hadirat. Apabila kita suatu saat dijabai, bukan karena ampuhnya doa kita, tapi karena fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala.